Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Saat teduh ini saya buat Sabtu 22 Juni 2024, sehingga mohon maaf apabila tidak sesuai dengan nas kita pada hari ini. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 9 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya yakin ayat ini seringkali kita dengar, terutama ketika gereja sedang mengumpulkan persembahan. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Jadi menabur disamakan dengan jumlah persembahan yang kita bawa. Apabila persembahan yang kita bawa banyak, maka kita akan menuai banyak. Apabila persembahan yang kita bawa sedikit, maka kita akan mendapat berkat sedikit. Maka pertanyaannya saudara, apakah benar demikian? Apakah benar apabila kita mempersembahkan banyak, maka kita akan mendapatkan berkat banyak? Dan apabila kita mempersembahkan sedikit, maka kita akan mendapatkan berkat sedikit juga. Bukankah ini jadinya seperti lebih investasi? Invest berapa, dapat berapa. Sedangkan konsep persembahan adalah korban, bukan seperti invest perekonomian. Nah, apabila demikian, bagaimana kita memahami ayat ini? Orang yang menabur banyak menuai banyak, orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Di dalam ayat yang pertama dikatakan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Dalam terjemahan lain, ini pasal 9 ayat yang pertama, sebenarnya tidak perlu lagi saya menulis kepada kalian tentang bantuan yang sedang dikirim kepada umat Allah di Yudea. Jadi berdasarkan ayat ini saudara, maka konteks orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak, tidak sedang berbicara soal persembahan di rumah Tuhan, tetapi berbicara soal bantuan sosial yang sedang dikumpulkan oleh orang-orang di Korintus untuk jemaat di Yerusalem, di Yudea, yang pada saat itu mereka sedang menderita kemiskinan dan kelaparan. Nah, jadi kalimat atau ayat yang berkata bahwa barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, dan barang siapa menabur banyak akan menuai banyak juga, tidak sedang berbicara tentang persembahan di rumah Tuhan, tetapi bicara tentang bantuan sosial. Karena itu di dalam ayat selanjutnya, bantuan ini tidak disebut sebagai persembahan. Tetapi di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 dikatakan, segala perbuatan baik yang kalian lakukan, ini bukan hanya mencukupi kekurangan umat Allah saja. Segala perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu, menghubungkan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak dengan persembahan, jelas itu adalah pemahaman yang salah. Karena bertentangan dengan konteks dari ayat tersebut yang berbicara tentang bantuan sosial. Makanya kemudian disebut apa? Perbuatan baik yang kalian lakukan, bukan persembahan yang kalian bawa, tapi perbuatan baik yang kalian lakukan. Hukum tabur tuai ini dipakai oleh Rasul Paulus bukan untuk hukum timbal balik. Artinya, kalau menabur sedikit, maka menuai sedikit. Kalau menabur banyak, maka akan menuai banyak. Bukan itu tujuannya, saudara. Tetapi tujuan dari hukum tabur tuai ini diberikan ketika mengumpulkan bantuan sosial, ini konteksnya, bukan ketika membawa persembahan, tetapi ketika mengumpulkan bantuan sosial adalah supaya di dalam ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini tujuannya, saudara. Jadi hukum tabur tuai dipakai oleh Rasul Paulus ketika memberikan bantuan kepada mereka yang ada di Yerusalem atau Yudea, bukan untuk hukum timbal balik, tetapi supaya jemaat Korintus dapat memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan sosial adalah pemberian yang dilandasi kerelaan hati dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian, melainkan motivasi dan ketulusan kita dalam memberi. Biarlah kita tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan pemberian yang seharusnya kita salurkan kepada mereka yang berhak menerima. Kiranya Allah memperkaya kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat melalui perbuatan baik. Dan sekarang kita memahami bahwa barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak, tidak ada kaitan dengan persembahan. Tetapi ini soal kerelaan hati ketika kita berbuat baik bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terkadang pemahaman kami, sekalipun sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, bukan pemahaman Alkitab. Kami berpikir bahwa hukum tabur tuai itu adalah hukum soal kami membawa persembahan. Ketika kami membawa persembahan sedikit, kami akan menuai sedikit. Dan ketika kami membawa persembahan banyak, kami akan menuai banyak. Hari ini firman-Mu mereformasi kami, bahwa hukum tabur tuai ini bukan berbicara soal persembahan, tetapi soal bantuan sosial, perbuatan baik yang saat itu dilakukan oleh umat Tuhan di Korintus kepada umat Tuhan di Yerusalem yang sedang berada di dalam penderitaan, kelaparan, dan kesusahan. Dan hukum tabur tuai ini diberikan bukan sebagai hukum timbal balik, tetapi supaya umat Tuhan ketika memberi bantuan sosial itu, memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami. Karena Engkau tidak melihat besar kecilnya pemberian, melainkan tujuan dan motivasi kami di dalam memberi. Biarlah kami belajar untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kami salurkan kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang berhak menerima. Tolonglah kami Bapa, supaya iman kami makin tumbuh dan praktek daripada iman itu juga makin nyata di dalam kehidupan kami. Memperkaya kami dengan kerinduan untuk menjadi berkat melalui perbuatan baik. Secara khusus hari ini berdoa untuk Ibu Iliana Kristanti yang berulang tahun di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa Tuhan berikan kekuatan di dalam iman, di dalam kesetiaan, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera yang dari sorga. Biarlah di tengah segala pergumulan hidup tetap bergantung, tetap menaruh kepercayaannya kepada Allah. Demikian juga berdoa untuk kesehatannya Bapa. Kiranya Tuhan
yang akan memberikan kekuatan. Demikian juga dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, biarlah sukacita dari sorga yang menyertai. Pelayanannya di usia bahagia Tuhan berkati, sehingga pelayanannya menjadi berkat. Perbuatan baiknya juga kepada orang-orang yang ada di sekitar, bahkan di tengah-tengah jemaat, biarlah itu juga menjadi bagian dari sukacita rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Iliana Kristanti, kiranya diberikan berkat rohani dari sorga, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.